Masih kecoklat-coklatan, ini adalah buah-buah muda. Kalau nanti sampai hampir seperti red V, Mas. Kalau red V itu ya buahnya kayak gini ya, merah. Kalau masih muda merah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Warta Anyar TV. Jumpa kembali dengan channel Warta Anyar TV, channel yang membahas seputar dunia pertanian, mulai dari sayur-sayuran, buah-buahan, dan lain sebagainya. Baik teman-teman, sahabat semuanya, saat ini saya berada di sebuah ladang ataupun perkebunan alpukat ini di Desa Trogo, Kecamatan Garung, Kabupaten Wonosobo. Dan nampak di depan kita Gunung Sindoro yang gagah. Dengan cuaca yang cerah dapat kita saksikan dari sini. Dan ini saya sudah berada di ladang ya teman-teman, di ladang kebun alpukat ini teman-teman, milik dari warga Desa Trogo, yaitu Bang Ahmad. Dan saat ini saya sudah bersama dengan beliau untuk melihat-lihat suasana ataupun kondisi dari kebun alpukatnya ini teman-teman. Nanti saya akan bertanya kepada Mas Ahmad selaku pemiliknya, baik itu tentang jenis dari alpukatnya, kemudian cara menanamnya, dan usia dari alpukat ini juga akan saya tanyakan teman-teman, agar ini bisa menjadi satu informasi yang semoga saja bermanfaat. Dan ini salah satu pohon yang saat ini sedang mulai berbuah ya teman-teman. Ini kita saksikan. Nah ini buahnya lumayan banyak ini. Satu pohon ini, mungkin ada pohon lain juga yang saat ini sedang berbuah. Oke teman-teman, untuk lebih singkatnya dan lebih jelasnya, mari kita simak penuturan dari Kang Ahmad. Dan ini Kang Ahmad. Assalamualaikum Kang Ahmad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillahirobbilalamin. Oke Pak Ahmad, saya akan sedikit bertanya tentang tanaman alpukat yang sedang jenengan budidayakan ini. Ini untuk jenisnya ini apa saja yang ditanam di sini Mas Ahmad? Yang ditanam di sini ada jenis aligator, ada jenis peluang, ada jenis Miki, ada jenis khas. Kemudian yang satu lagi jenisnya peluang sudah ya, peluang aligator, kemudian khas, kemudian Miki sudah. Ya itu jenisnya. Kalau pangeran itu ada nggak? Pangeran ada. Bukan aligator ya? Pangeran itu sebenarnya kan cuman nama lokal gitu. Nama lokal. Sebenarnya itu peluang. Oh, iya. Pangeran jadi itu ada peluang. dua nama gitu. Iya. Kalau di antara jenis-jenis tersebut buahnya beda-beda atau enggak Mas? Ya beda-beda. Kalau aligator ini Mas, yang tadi. Ini yang aligator. Ini. Aligator. Oh ini, ini yang aligator. Buahnya agak memanjang gitu. Memanjang. Oke. Oval memanjang. Kalau Miki itu kan bulat. Oh, Miki bulat. Ada. Yang sudah berbuah ada juga. Ya, oke, nanti kita lihat kita yang cari. Berbuah mungkin ada. Ini yang aligator teman-teman. Nah kalau aligator ini satu buahnya itu bisa mencapai berapa kilo Mas? Satu buahnya itu ada yang sampai 1,5 kilo ya. Oh, besar ya? Besar. Cuman ini berhubung baru usia sekitar 1,5 bulan gitu ya. Nah, itu buahnya ini belum bisa maksimal. Oh begitu. Iya. Kalau umur dari tanaman ini sudah berapa tahun ini? Ini sekitar 18 bulan lah. 18 bulan. Oh belum sampai 2 tahun. Tapi sudah berbuah ya. Iya. Oke, ini teman-teman. Ini yang aligator. Oh ya, jadi antara beberapa jenis tersebut untuk harga bibitnya itu bagaimana, beda-beda atau sama Mas? Beda-beda ya. Nanam yang sekitar 18 bulan itu kisaran harga dari 150 sampai 200.000 ya. Per pohon. Udah gede itu. Iya. Ada yang nyampe 250 juga. 250 juga ada. Gitu. Paling mahal itu yang bibit apa? Relatif ya. Soalnya biasanya semakin besar bibitnya, itu semakin mahal gitu. Oh, tergantung juga dengan ukuran dari pohon. Iya. Oke, kalau yang di depan ini juga sudah berbuah, ini apa juga? Aligator juga. Ini sederetan ini aligator. Oh, ya dalam satu petak ini ya, yang deretan ini aligator satu jenis. Gitu. Oke, mungkin yang di atasnya ini beda. Ini beda, ini Miki. Oh, ini Miki.
perbedaannya itu ada di daun juga ya Mas kayaknya. Di daun kalau aligator ini agak kecoklat-coklatan, kemerah-merahan teman-teman ya. Nah, kalau ini yang Miki. Nah, Miki ini untuk daun mudanya itu hijau. Nampak lebih hijau teman-teman. Oke, kita akan melihat lagi yang pohon lainnya. Coba kita cari. Tadi disebutkan ada yang Miki. Kalau yang ditanam di sini ada berapa pohon Mas? Ini kurang lebih 100 pohon. Oh, 100 pohon. Sama yang di bawah itu banyak, ada 150. Oh, sama bawah sana. Oh, itu ada pohon bambu Mas. Apakah tidak mempengaruhi pertumbuhan? Tetap mempengaruhi juga. Jadi pohon bambu itu istilah Jawanya ya ngeroyomi gitu. Ngeroyomi. Iya. Jadi sinar tidak maksimal masuknya ya. Maksimal, oh, iya. Begitu. Ini tanahnya ini miring ke sebelah timur teman-teman. Jadi pagi hari itu sudah langsung menerima sinar matahari. Dan ini mungkin bagus untuk pertumbuhan dari pohonnya. Oke, kita lihat-lihat terlebih dahulu ini. Nah, kalau ini jenis apa Mas yang ini? Yang ini masih aligator Mas. Masih aligator. Iya. Ini cukup subur nih teman-teman pertumbuhannya karena ini bekas ditanami juga tembakau. Ini kalau berbuahnya ini berbuah yang pertama kali atau bagaimana Mas? Ini sebenarnya udah 3 kali ya. Begitu nanam 3 bulan itu udah berbuah gitu. Oh, kan? Sudah berbuah. Oh, berarti ini sudah panen gitu ya? Ya udah panen, tapi sementara konsumsi sendiri gitu Mas. Belum dijual. Oke. Ya. Kebetulan saya juga belatokan itu. Belatokan. Belatokan. Saya dan anak-anak itu senang banget. Gitu. Dibuat apa? Jus atau dimakan segar? Dimakan segar sama dibuat jus. Oh gitu. Oh, ternyata belatokan. Iya, ini teman-teman. Ini juga ada yang sedang berbuah. Ini yang aligator juga ya Mas? Ini masih aligator ini. Nih. Kalau aligator ini buahnya itu malah tampak banyak nih teman-teman. Nah, buahnya masih kecoklat-coklatan. Ini adalah buah-buah muda. Kalau nanti sampai hampir seperti red V Mas. Kalau red V itu ya buahnya kayak gini ya, merah. Kalau masih muda merahnya itu menyeluruh kalau red V. Cuman kalau aligator ini yang merah itu yang kena sinar. Benar. Gitu. Ya, memang kalau saya perhatikan demikian teman-teman. Jadi yang buah kena sinar ini warnanya merah, tapi yang dibalik sana hijau ya Mas? Hijau. Iya. Kalau umur sampai bisa dipetik masak itu berapa bulan Mas? 6 bulan. Oh, 6 bulan. Ya, dari bunga ya. Bunga. Oh, ya agak lama ya Mas? Agak lama. Kalau ini ya sekitar 4 bulan 3 bulan sudah. Oke. Oke, teman-teman, kita lihat lagi dan kita cari lagi. Nah, ini Miki sebenarnya ini. Ini Miki. Walaupun daunnya kan aligator. Ini seperti aligator gitu ya. Tapi ini Miki. Iya. Miki buahnya sebesar apa Mas? Miki apakah nggak begitu gede ya? Oh, nggak begitu gede. Nggak begitu gede. Sekitar 1,5 kilo rata-rata. Oh iya. Yang paling gede berarti aligator. Aligator paling gede. Sama peluang. Oh ya, ini sambil jalan sambil tanya juga nih, untuk jarak tanamnya itu berapa meter Mas? Jarak tanam itu kalau saya ngambil sistem tanam yang ekstrim gitu. Jadi ini cuman berapa meter ini kan sekitar 4 meter sama 2,5 ya, 2,5 atau sampai 3 meter. Jadi saya cuman menyesuaikan. Ini kan teras airing ya. Teras airing itu walaupun ekstrim, cuman sinar matahari itu bisa masuk gitu kan. Jadi saya nanam ekstrim gitu. Iya. Kalau jarak antar sini ke sana itu memang agak jauhan ya. Karena tapi satu petak ini dengan yang ini agak berdekatan ya Mas ya. Iya. Ini teman-teman. Nah, kalau penanaman itu dipupuk enggak Mas? Penanaman, pertama pupuk kandang. Pupuk kandang. Oh iya. Oke, coba kita lihat lagi yang mana ini Mas? Yang khas coba ya. Yang khas. Oke, kita lihat yang khas. Ya, ini Miki teman-teman. Peluang semua. Yang ini.
Oh, yang Iya. yang pupusnya itu kemerahan juga ya, itu peluang. Itu peluang. Oh. Kalau yang khas ini, jenis khas ini. Ini yang khas. Oke. Nah, daunnya beda. Oh ya. Paling beda itu khas. jadi Hijau daunnya, ya. daunnya ini Hijau tua. nggak begitu lebar gitu kan. Kayak daun ini. Iya. Terus ini banyak buah, ini buah apa ini? Buah khas atau apa? Ini khas ini. Oh, khas. Oke teman-teman, kalau saya perhatikan dari aligator itu agak halusan, tapi kalau khas ini agak keriput teman-teman. Memang begini ya, Mas? Iya, memang jenisnya kayak gitu. Ini. Kalau dipegang nggak apa-apa, Mas? Nggak apa-apa. Ini agak keriput teman-teman. Ini yang khas. Ini lagi banyak banget nih buahnya teman-teman. Wah. Khas. Nah, kalau isi di dalamnya itu seperti apa? Mentega atau gimana? Isi dalamnya. Isi dalamnya ya hampir-hampir sama ya. Ada agak kekuningan. Kekuningan. Gitu kan. Iya. Ini yang tapi khas. gurihnya lebih ini. Lebih enak ini. Lebih paling enak yang ini. Paling enak ini ya. Iya, yang khas teman-teman. Khas itu abjadnya apa, Mas? Z ya. Z. Khas gitu ya. Oke. Ini teman-teman yang khas. Ini hampir di semua ranting. Ini ada buahnya nih. Nah, ini buah-buah muda. Kalau ini juga sama Mas, 6 bulan Mas. Iya, sama aja. Sama saja. Sama aja. Ya. Nah, kan ada bintiknya ya, kayak bangkong ya. Ya betul. Ini keriput banget nih. Kayak jeruk purut. Kayak kalau kita lagi kedinginan merinding ini teman-teman. Ya. Jadi keriput-keriput ini seperti ini. Mungkin sampai besar pun keriput ya, Mas? Sampai besar keriput. Oke. Iya. Itu cuman kekurangannya gini, Mas. Kekurangannya kalau as itu kan 1 kilonya misalkan itu isinya sampai 4. Oh, sampai 4 buah. 4 sampai 6 lah ya. 4 sampai 6 itu isinya. Kalau yang itu lain sudah buah tua gitu ya? Udah buah tua, siap petik gitu. Iya. Cuman untuk harga jual katanya ya, saya belum pernah jual ini. Saya kan petani pemula ya, lagi latihan gitu Mas, ya. Jadi kalau harga jual itu paling mahal gitu. Paling mahal yang khas. Oh, jadi 1 kilonya itu bisa mencapai 4 sampai 6 bahkan ya. Udah tua gitu. Oh, berarti beda jauh banget sama aligator ya? Iya, beda jauh. Kalau aligator itu bahkan 1 buah pun bisa mencapai 1,5 kilo. Bahkan ada yang sampai 2 kilo itu yang punya. Oh, gitu ya? Iya. Oh, besar banget teman-teman ya? Iya, besar. Ini yang khas, yang 1 kilonya itu bisa mencapai 4 bahkan sampai 6 butir. Beda kalau sama aligator karena memang buahnya itu besar-besar. Jadi 1 buah bisa mencapai 1,5 sampai 2 kilo. Nah, ini yang deretan khas. Itu peluang semua itu, Mas. Yang bawah? Yang bawah peluang semua. Oh, belum ada yang berbuah ya, Mas? Itu sudah pernah ada. Kalau bentuk buahnya bagaimana? Peluang buahnya hampir seperti aligator, Pak. Oh, seperti aligator. Kalau aligator itu memanjang biasa ya, Mas? Cuman kalau peluang itu ya agak bulat lagi gitu. Memanjang cuman agak bulat lagi. Iya. Nah, ini deretan ini peluang sudah pada berbuah nih teman-teman, walaupun ada yang berbuahnya itu baru 1-2 saja. Tapi yang di sana itu 1 pohon sedang banyak banget. Nah, ini juga nampak banget keriputnya nih teman-teman, terkena sinar, jadi ini lebih jelas lagi ini keriput begini nih. Ini juga oh ya, Mas Ahmad, ini kan biasanya kalau alpukat, kalau yang saya tahu itu kan kadang banyak banget nih ulat-ulatnya ya. Ini kok nampak bersih, hampir tidak ada ulat yang di sini. Itu diapakan ini, Mas? Perbedaannya antara yang banyak ulat dan enggak itu biasanya di bibit ya. Oh, di bibit. Kalau lokal itu biasanya dikerubungi ulat. Cuman kalau udah apa model di okulasi seperti ini, ya, termasuk katakanlah mendarangi bibit unggul gitu. Itu jarang sekali ulatnya. Jadi semua bibit ini okulasi ya, friend? Semuanya okulasi. Dalam 1 pohon itu okulasinya itu sampai berapa?
Cuma satu. Cuma satu. Cuma satu. Kalau jadi pertama kita nanam itu udah okulasi, kita siap nanam gitu kan. Ada nggak yang okulasinya itu ada 2 jenis misalkan, 3 jenis misalkan itu ada nggak? 3 jenis di sini nggak ada. Nggak ada. Kalau okulasi itu biasanya bawahnya apa, lokal ya? Biasanya lokal. Lokal. Kemudian yang atasnya yang kualitas lebih unggul lagi. Oh iya. Mungkin bisa melakukan okulasi sendiri, Mas? Okulasi sendiri itu sebenarnya bisa. Ketika kita kalau kita nanam baru sekitar, misalkan kita nanam biji ya, sekitar 1 meter itu dipotong. Gitu kan. Cuman itu bagi saya juga nggak telaten gitu kan. Lebih baik kita beli yang udah diokulasi. Jadi kita sudah pasti gitu kan, nunggu buahnya gitu aja. Jadi tingkat keberhasilannya lebih. Nggak usah repot ya. Nggak usah repot. Ya, tapi mungkin bisa juga di inovasi ini teman-teman. Misalkan sudah ada okulasi ini khas. Nah, kemudian nanti dipotong lagi 1 batang, kita tancapkan jenis yang lain, misalkan aligator digabung di 1 pohon. Mungkin untuk coba-coba barangkali mungkin bisa nggak ya? Bisa, misalkan 1 pohon sampai 4-6 jenis juga nggak apa-apa gitu kan. Itu bisa aja. Cuman kita harus memperhatikan batangnya yang jangan sampai ranting-rantingnya ya, rantingnya jangan sampai nanggung gitu lah. Jadi kita juga perlu pruning gitu kan. Jadi perlu pemotongan, pemangkasan gitu. Kalau ini sudah di pruning belum? Ini waktu umur 1 tahun gitu udah pruning. Pruningnya di mana ini? Misalkan ini ya. Ya, ini juga udah perlu sekali. Ini misalkan ini kan ada ranting kecil ya. Ranting tersier ini ya. Jadi ini perlu dipotong, dihilangkan. Ini juga kan ada 2 ini. Ya. Jadi 2 tuh yang bertumpuk ini. Ini dihilangkan 1. Yang ini yang disisakan. Yang ini disisakan. Misalkan ini kan udah terus gede ini. Ini juga kayaknya perlu dipangkas. Ini sama ini perlu dipangkas. Jadi yang disisain ini 2. Yang 2 yang pokok itu ya. Yang pokok ini 2. Jadi membutuhkan keseimbangan antara kiri kanan gitu kan. Betul. Iya. Jadi nggak boleh. Suka perlu ini. Nggak boleh sayang gitu ya. Nggak boleh. Harus tegelan nih teman-teman. Kalau terlalu sayang ya malah nanti hasil produksi buahnya malah tidak bagus ini teman-teman kalau nggak dipruning. Nah, pruning itu juga manfaatnya salah satunya itu teman-teman. Juga ketika pruning di atas itu biar pohon tidak terlalu tinggi. Nah ini juga perlu. Itu. Ini kan masuk ke di dalam ini ya. Jadi yang diambil ini batang yang keluar ini sebenarnya perlu di pruning ini. Yang ini ya. Walaupun ini batangnya besar. Batangnya besar cuman ini bertumpuk sama ini. Oh, betul. Jadi perlu dibuang gitu kan. Ini walaupun kecil, ini perlu disisain ini. Ini 2 ini karena kesana nggak ada yang numpuk ya. Iya. Gitu. Oh iya, ini bertumpuk dengan yang ini teman-teman. Ini sudah waktunya lagi nih untuk pruning. Ini berarti sudah lama nggak dirawat gitu ya? Udah lama nggak dirawat. Jadi itu. Iya. Rumput pun tebal kayak gitu. Ini rumputnya lumayan ini. Nggak pernah dikasih pupuk di atasnya, Mas? Untuk pupuk susulan kita belum. Soalnya kita juga memperhitungkan untuk tanahnya sendiri kan ya lumayan subur gitu. Dikira sudah cukup gitu ya. Sementara kan sudah cukup. Tingkat kesuburan yang seperti ini. Oke. Ya, ini teman-teman ya. Liputan saya di kebun alpukatnya Mas Ahmad, seorang warga desa Telogo, Kecamatan Garung, Kabupaten Wonosobo, yang menanam berbagai jenis buah alpukat di lahannya. Ini jenisnya tadi sudah disebutkan oleh Mas Ahmad, dan semoga video ini bisa bermanfaat, menjadi inspirasi bagi sahabat tani yang barangkali ingin berusaha di pertanian alpukat seperti Mas Ahmad. Tadi beberapa ciri-ciri, kemudian cara merawat, serta jarak tanam sudah disebutkan pula. Dan untuk bisa lebih jelasnya lagi teman-teman bisa juga lihat-lihat di buku-buku referensi ya teman, ya Fran ya. Betul. Untuk bisa mengembangkan budidaya buah alpukat ini. Dan Mas Ahmad terima kasih ya, untuk jarak waktunya. Tanam, Mas, gimana? Untuk jarak tanam sendiri itu harus
kita lihat-lihat termasuk elevasi tanah Oh gitu, elevasi tanah, iya. kemiringan Kemiring gitu kan. antara harus diimbangkan oh gitu ya, antara tanah yang miring sama tanah datar iya itu beda ya. beda. Kalau Yang tanah datar itu harus ngambilnya yang standar. iya. Jadi nanti kan untuk tumbuhnya lebih bagus Kalau gitu. tanah yang cenderung rata itu berapa meter? Ya 4 meter persegi Persegi. sampai 6 meter persegi Oh, itu begitu ya. Udah cukup standar. ya. Kalau lebih dari itu udah istimewa lah. Udah sistem istimewa. Jaraknya kan Tapi lebih bagus begitu kalau lebih jauhan lagi. ya itu relatif juga ya. Bagus enggaknya itu juga tergantung perawatan. Iya. Jadi misalkan jarak tanam yang ekstrim seperti saya ini harus ekstra perawatan gitu kan. Cabangnya jangan sampai bersentuhan sama yang lain gitu iya. kan. Antara satu pohon dengan pohon yang lain gitu ya. Kalau ini sudah agak berjauhan teman, kayaknya ya kalau pohonnya nggak besar banget itu nggak mungkin akan saling menyenggol antar pohon satu dengan yang lainnya. Yang tentunya itu nanti akan mempengaruhi juga tingkat pembuahan dan produksinya ya teman ya. Iya, begitu ya. Oke, betul. Mas Ahmad, terima kasih ya waktunya pada pagi hari ini. Semoga ini menjadi informasi yang bermanfaat bagi sahabat tani semuanya. Amin. Dan semoga ini tanamannya subur, nanti cepat berbuah. Saya pun ingin mencicipi juga nih buah alpukat dari jenengan untuk dibuat jus dan lain sebagainya. Oke. Nanti teman-teman yang ingin tanya-tanya tentang alpukatnya Mas Ahmad bisa saya sertakan ya teman-teman nomor WA-nya kepada teman-teman semuanya untuk tanya-tanya segala hal tentang alpukat yang sudah saya liput untuk teman-teman semuanya. Oke, terima kasih sekali lagi Mas Ahmad. Semoga sukses selalu dan terima kasih teman-teman. Demikian ya liputan saya di kebun alpukatnya Mas Ahmad. Semoga bermanfaat dan kita insya Allah akan berjumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.